kita bicara tentang lebih dari 5 juta pekerja Indonesia yang mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk menjaga anak-anak, merawat lansia, membersihkan rumah dan pakaian, serta menyiapkan makanan untuk seluruh anggota keluarga di tempat mereka bekerja. Ya, mereka adalah para pekerja rumah tangga yang sebagian besar diantaranya merupakan seorang perempuan, seorang ibu yang merantau, bekerja jauh dari rumah, jauh dari kampung halamannya, demi perjuangan untuk membiayai keluarga dan menyekolahkan anaknya. Suara mereka sering tidak terdengar, keluhan mereka juga sering terabaikan, sehingga tidak jarang dari mereka harus bekerja tanpa kenal waktu, mendapat gaji yang kurang layak, serta mendapat kekerasan verbal maupun fisik. Manajemen perekrutan yang tidak sepenuhnya melalui lembaga-lembaga kredibel membuat tidak adanya perlindungan dan perjanjian kerja yang jelas. Sehingga hak-hak para pekerja rumah tangga sering tidak terpenuhi, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, tempat istirahat, kesehatan, bahkan ada dari mereka yang mengalami PHK secara sepihak tanpa diberikan biaya untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Namun demikian, perbaikan di sisi tata kelola lembaga penyalur juga perlu untuk ditingkatkan, untuk menghindari terjadinya pemotongan gaji secara berlebihan terhadap para pekerja, penahanan ijazah serta KTP para pekerja, ataupun melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pemberi kerja, seperti meminta pekerja kabur atau berhenti setelah masa percobaan terlewati, sehingga pemberi kerja harus membayar kembali kepada lembaga penyalur jika ingin mendapatkan pekerja rumah tangga lagi. Lembaga penyalur harus dapat memberikan pelatihan dan pembekalan dasar, seperti skill merawat anak, lansia, memasak, bahasa, menjaga kebersihan diri, etos kerja, menggunakan peralatan elektronik standar kerumah tanggaan, dan lain sebagainya. Sehingga para pekerja rumah tangga memiliki kemampuan yang baik sebelum masuk ke dunia kerja. Pelindungan dan pengakuan hukum bagi pekerja rumah tangga adalah hal yang penting. Oleh sebab itu, Bapak Presiden Prabowo sudah menyatakan komitmen kuat pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi PRT. Salah satunya melalui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Seperti yang beliau sampaikan di peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025 lalu. Kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, melaporkan ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Saya juga sangat mengapresiasi langkah DPR yang saat ini sedang melakukan pembahasan secara intens dan berharap agar RUU PPRT ini bisa segera disahkan. Karena RUU PPRT bukan hanya sekumpulan pasal, bukan hanya sekedar produk hukum, tapi lebih dari itu, ini adalah bentuk penghargaan, pelindungan, dan keadilan. Ini adalah cerminan bahwa negara juga hadir untuk para pekerja rumah tangga. Di sisi lain, RUU PPRT ini tidak hanya memberikan manfaat kepada para pekerja saja, tapi juga harapannya dapat memberi manfaat bagi para pemberi kerja, sehingga terbangun hubungan kerja yang lebih berkeadilan, lebih transparan, dan lebih profesional. Mari jadikan RUU PPRT sebagai tonggak perubahan nyata yang menjadi dasar hukum yang nyata bagi jutaan pekerja rumah tangga Indonesia, karena melindungi pekerja rumah tangga adalah bagian dari menjaga kemanusiaan kita bersama.